Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada Diskominfo Malteng, masih dalam program yang sama by Leo Bacarita lewat online tentunya. Dan Sobat Kom dimanapun Anda berada, kita semua tahu bahwa hingga saat ini kita masih dalam cuaca ekstrim ya, yang kita rasakan akhir-akhir ini, tepatnya di wilayah Maluku, lebih khusus di Maluku Tengah. Dan cuaca ekstrim ini sendiri dapat kita perlu untuk menghadapi secara bijak agar terhindar dari berbagai macam potensi bencana. Nah, seperti apa kondisi cuaca sepekan nantinya? Telah hadir bersama saya Bapak Jel Gunawan dari BMKG Amahai. Beliau adalah prakirawan cuaca. Selamat pagi Pak Jel. Iya, apa kabar nih Pak Jel? Puji Tuhan baik. Baik, Pak Jel, terima kasih waktunya telah hadir di By Leo, bercerita lewat online, lewat podcast Diskominfo Malteng saat ini. Dan seperti biasanya, Sobat Kom juga telah mengetahui bahwa setiap pekannya pasti ada terupdate tentunya soal cuaca di Maluku Tengah. Nah, Pak Jel, seperti apa nih situasi secara umumnya kira-kira supaya Sobat Kom di mana saja berada yang nantinya sempat untuk melihat channel ini pasti akan lebih waspada dan berhati-hati ketika sudah mengetahui informasi terupdate dari BMKG Amahai tentunya. Seperti apa Pak Jel kondisi umum untuk cuaca prospek 15 hingga 21 Juni ke depan? Baik Pak Jel, silakan. Oke, baik, terima kasih Sobat Infocom. Di saat ini kami dari Prakirawan Stasiun Meteorologi Amahai akan memberikan sedikit gambaran tentang prospek cuaca 7 hari ke depan, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni 2023. Secara umum, kondisi Maluku Tengah sedang memasuki musim hujan. Dan untuk kondisi 7 hari ke depan, untuk wilayah Pulau Seram bagian utara, dimulai dari Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur, Kobi, dan Seti, ya. Itu diperkirakan cuacanya berawan tebal hingga hujan ringan yang berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di bagian Pulau Seram bagian selatan yang dimulai dari Kecamatan Teluk Ilba Putih, Kecamatan TNS, ya. Kecamatan Amahai, Kecamatan Masohi, hingga Kecamatan Tehur dan Teluti, ya. Itu diperkirakan cuacanya hujan ringan pada pagi, sedangkan untuk hujan sedang sampai hujan lebat itu diperkirakan terjadi pada sore hingga dini hari. Baik. Ya, sedangkan untuk arah angin dominan berasal dari timur sampai tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dengan suhu udara rata 22 sampai 30 derajat Celcius. Baik, itu kondisi umumnya ya, Pak Jel. Ya, jadi masih dibilang belum terlalu ekstrim ya. Ya. Dan untuk Sobat Kom dimanapun Anda berada, ini yang perlu diketahui juga bahwa pastinya kita di Maluku rata-rata banyak ya, kita punya pekerjaan atau banyak rata-ratanya pekerjaan nelayan ya, penghasil ikan tentunya. Nah ini perlu sekali menjadi informasi bagi mereka tentunya. Nah ini soal tinggi gelombang laut Pak Jel. Kira-kira seperti apa tingginya? Oke, baik. Untuk perkiraan tinggi gelombang khususnya di wilayah Laut Seram bagian barat, Laut Seram bagian timur, kemudian perairan selatan Ambon, perairan TAC, itu diperkirakan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Artinya tinggi gelombang itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk wilayah Laut Banda Utara bagian barat itu diperkirakan gelombangnya 2,5 sampai 4 meter atau dalam kategori tinggi. Ya. Baik. Jadi Pak Jel, ini antisipasi juga bagi mereka tentunya ya. Setelah nanti mereka mengetahui dan melihat ya podcast ini, sudah tahu dan berwanti-wanti waspada. Oh iya, gelombangnya seperti itu tingginya. Baik, terima kasih Pak Jel untuk perkiraan cuaca untuk gelombang lautnya. Dan kira-kira
selain gelombang laut, juga kondisi umumnya, ada juga kira-kira ada tidak potensi buruknya? Oke, baik. Kondisi tadi kan saya mungkin sudah jelaskan tadi kondisi secara umumnya. Baik. Tapi perlu diwaspadai bahwa ada potensi-potensi cuaca buruk yang perlu kita hindari. Misalkan itu kita waspadai di sekitar tanggal 17 tanggal 17 hingga 19. Ya, potensi ada cuaca buruk. Ya. Dan mungkin itu bisa kita waspadai. Baik. Karena seiring dengan saat ini masuk dalam musim hujan, itu yang perlu kita waspadai bersama. Oke. Baik. Dan berarti setelah potensi cuaca buruk yang diinformasikan tadi, Pak Jel, kira-kira musim penghujan ini potensinya lebat di bulan Juni hingga bulan apakah begitu? Bisa diprediksikan? Biasanya kalau kita hitung secara klimatologis, itu AMAHAI dan sekitarnya itu kita punya musim hujan kan mulai dari bulan Mei, di mana puncak tertinggi itu di bulan Juli. Iya. Tapi itu kan secara klimatologis 30 tahunan. Jadi setiap tahun juga bisa saja dia berubah dari itu karena ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Iya. Jadi tidak ansi hanya di 3 bulan itu aja ya, Pak? Biasanya itu puncak tertinggi itu di Juni. Ya, secara klimatologis. Baik. Ya, itu sebagai informasi supaya Sobat Kom bisa waspada dan berhati-hati. Kira-kira nanti di bulan Juni hingga Juli harus tetap waspada ya, menyiapkan segala sesuatunya. Jas hujan, payung, dan sebagainya. Baik, terakhir nih Pak Jel untuk menutup sesi kita. Himbauan ya supaya Sobat Kom bisa berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Mungkin seperti apa himbauannya Pak? Kami persilakan. Ya, baik. Mungkin buat Sobat Kom semua, kami himbau untuk tetap waspada terhadap buruk yang mungkin saja tiba-tiba terjadi yang bisa berdampak pada bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, genangan dan lain sebagainya. Baik. Dan kami harapkan untuk selalu mengupdate informasi dari media sosial kami di Instagram atau di Facebook. Baik. Di Instagram di bmkg_Malteng dan di Facebook kami di BMKG AMAHAI. Oke. Baik Pak Jel, terima kasih informasinya ya untuk prospek cuaca sepekan ke depan tentunya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Kom yang nantinya akan melihat channel YouTube kami dan tetap memberikan kewaspadaan ketika melakukan perjalanan dan membuat pekerjaan-pekerjaan lainnya, baik untuk nelayan dan pekerjaan yang lain juga. Baik Pak Jel, terima kasih nih Pak Jel. Saya mau baca cerita lagi, mau tanya-tanya lagi tentunya lebih banyak, tapi kita harus dibatasi oleh waktu tentunya. Ya, Sobat Kom, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih tetap di podcast Diskominfo Malteng dan program Baca Rita lewat online atau by Leo tentunya. Dan saya yang bertugas Amel dan kru Diskominfo Malteng yang bertugas pamit dari Anda semuanya dan kita ketemu lagi dalam edisi-edisi selanjutnya masih dalam program dan prospek cuaca sepekan terus untuk Anda nikmati. Sampai jumpa.